Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Yuk langsung aja kita ikuti pembahasannya, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Oke, yang pertama adalah turunan trigonometri fungsi dasar. Jika y-nya sama dengan fx sama dengan sin x, maka dy per dx-nya atau turunan dari fx adalah cos x. Nah, kita akan buktikan. Di sini kita sudah punya fx-nya sama dengan sin x. Kemudian kita cari fx plus delta x-nya sama dengan sin x plus delta x-nya. Nah, kemudian kita cari turunannya f absen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Oke, kita substitusikan limit delta x mendekati 0. Nah, di sini fx plus delta x-nya adalah sin x plus delta x dikurangi fx-nya adalah fungsi awal yaitu sin x. Nah, per delta x. Oke. Kita sederhanakan atau kita pecah delta x mendekati 0. Nah, kalau untuk ini kan sin x ditambah delta x itu bisa dipecah jadi sin x cos delta x, kemudian ditambah cos x sin delta x dikurangi sin x. Nah, per delta x. Nah, sekarang kita faktorkan untuk yang ini dengan yang ini. Nah, ini kan faktornya adalah sama dengan limit delta x mendekati 0. Nah, di sini kita faktor sin x-nya kita keluarkan. Nah, jadinya di sini adalah cos delta x min 1 ditambah cos x sin delta x. Nah, di sini per delta x. Nah, oke. Sekarang kita sederhanakan lagi limit delta x mendekati 0. Kemudian di sini kita pecah sin x dikali cos delta x min 1 per delta x. Kemudian ditambah cos x dikali sin delta x per delta x. Gini ya, ini dipecah. Nah, kemudian kita keluarkan sin x-nya, sin x, kemudian limit delta x mendekati 0 dari cos delta x min 1 per delta x ditambah cos x limit delta x mendekati 0 dari sin delta x per delta x. Nah, oke, jadi sama dengan untuk yang nilainya ini adalah 0, berarti sin x dikali 0 ditambah kemudian cos x. Nah, untuk yang nilainya ini adalah 1, berarti cos x dikali 1. Jadi jawabannya adalah cos x. Nah, jadi benar bahwa turunan dari sin x sama dengan cos x. Nah, berikutnya jika y-nya sama dengan fx sama dengan cos x, maka dy per dx-nya atau turunan dari f-nya adalah min sin x. Nah,
kita buktikan. Di sini fx-nya sama dengan cos x, ya. Kemudian kita buat fx plus delta x-nya yaitu cos x plus delta x, ya. Nah, kemudian kita tentukan f absen x-nya yaitu menggunakan limit delta x mendekati 0 dari f x plus delta x dikurangi fx per delta x. Oke, jadi kita substitusikan limit delta x mendekati 0. Nah, di sini fx plus delta x-nya adalah cos x plus delta x dikurangi fx-nya fungsi awal yaitu cos x. Nah, di sini per delta x. Oke. Nah, kemudian kita pecah cosnya, yaitu kita ada sifat-sifat untuk cos alfa plus beta, yaitu limit delta x mendekati 0 cos x dikali cos delta x dikurangi sin x dikali sin delta x dikurangi cos x. Nah, di sini per delta x. Oke. Nah, berikutnya kita bisa faktorkan ini, jadinya limit delta x mendekati 0. Nah, yang kita faktor bisa yang ini dengan yang ini. Ya, jadinya cos x dikali cos delta x min 1. Kemudian dikurangi sin x dikali sin delta x. Nah, di sini per delta x. Nah, kemudian sama yang cara sebelumnya, kita akan buat yang lebih sederhana. Kita pecah di pengurangannya, yaitu sama dengan limit delta x mendekati 1. Nah, di sini adalah cos x, kemudian dikali cos delta x min 1 per delta x. Nah, dikurangi karena dipecah ya. Kemudian sin x, kemudian sin delta x per delta x. Oke. Nah, sekarang cosnya kita keluarkan, cos x dikali limit delta x mendekati 0 dari cos delta x min 1 per delta x, kemudian dikurang sin x limit delta x mendekati 0 dari sin delta x per delta x. Nah, untuk yang ini nilainya adalah 0, berarti cos x dikali 0 dikurang sin x dikali, nah yang ini hasilnya adalah 1 berarti. Nah, jadi hasilnya adalah min sin x. Oke, jadi terbukti bahwa turunan dari fx sama dengan cos x itu adalah min sin x. Nah, berikutnya adalah y sama dengan fx sama dengan tan x. Nah, turunannya adalah secant kuadrat. Nah, kita buktikan dulu. Di sini ada fx-nya sama dengan tan x, ya. Nah, untuk memudahkan, kita rubah tan x ini jadi sin x per cos x, ya. Jadi, kita gunakan teorema pembagian. Nah, di sini kita ada U-nya sama dengan sin x, ya. Berarti di sini du per dx-nya sama dengan turunan sin tadi apa? Yaitu cos x. Nah, kemudian v-nya adalah cos x, maka
dv per dx-nya sama dengan min sin x. Gini ya. Kita substitusikan ke teorema pembagian, yaitu v dikali du per dx dikurangi u dikali dv per dx per v kuadrat. Nah, di sini v-nya adalah cos x, du per dx-nya adalah cos x juga, dikurangi u-nya adalah sin x, dv per dx-nya adalah min sin x per, nah v-nya adalah cos kuadrat x, gini ya. Nah, ini karena dikuadratkan. Nah, kemudian di sini cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, untuk cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu adalah 1, berarti 1 per cos kuadrat x atau sama dengan secant kuadrat x. Nah, ini adalah turunan dari tangen x. Oke. Nah, untuk di sini ada fungsi y sama dengan sin u. Nah, ini adalah salah satu fungsi komposisi karena di sini u-nya adalah fx ya. Nah, di sini berarti turunan dy per dx-nya adalah cos u dikali du per dx. Nah, kita lihat untuk pembuktiannya. Di sini kan ada y sama dengan sin u. Berarti kalau mau dicari turunannya adalah dy per du. Nah, turunan sin u adalah cos u ya. Kemudian u-nya sama dengan fx ya kan. Nah, berarti du per dx-nya sama dengan f absen x. Maka kalau kita cari dengan menggunakan fungsi komposisi yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Gini. Nah, maka dy per du-nya adalah cos u dikali du per dx-nya adalah f absen x. Nah, maka untuk turunan fungsi komposisi dari y sama dengan sin u dan dengan u-nya adalah fx, maka dy per dx-nya adalah cos u dikali du per dx atau turunan dari fungsi f-nya. Oke. Nah, berikut adalah tabel turunan fungsi trigonometri untuk yang fungsi-fungsi sederhana. Nah, di sini sudah saya ringkas. Untuk sin adalah turunannya cos x dan cos x sama dengan min sin x sampai kosekan x turunannya adalah min kosekan x dikali kotangan x. Nah, untuk bagian yang kotangan, sekan dan kosekan teman-teman bisa membuktikan sendiri dengan limit. Oke. Berikutnya adalah contoh-contoh turunan trigonometri. Contoh pertama adalah jika y sama dengan sin pi min 2x, tentukan dy per dx-nya. Nah, di sini kita sudah punya y-nya sama dengan sin pi min 2x ya. Nah, ini kan sebuah aljabar lagi ya, berarti ini turunannya kan lebih dari 1, berarti kita bisa buat pemisalan. Misal, u-nya sama dengan pi min 2x, kemudian di sini berarti turunannya sesuai dengan variabelnya, karena di sini u berarti du, di sini variabel x berarti du per dx, sama dengan min 2. Nah, maka fungsi yang ini berubah jadi y sama dengan sin u, berarti sini variabel y dan sini variabel u, maka jadinya dy per du sama dengan turunan sin adalah cos u. Maka kalau ditanyanya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du-nya adalah cos u
kemudian du per dx-nya adalah min 2. Berarti min 2-nya kita tarik ke depan. Min 2 cos U-nya kita ganti dengan yang pemisalan tadi, yaitu pi min 2x. Jadi hasilnya adalah min 2 cos pi min 2x. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Jika y-nya sama dengan 5 tan 3x, tentukan dy per dx-nya. Oke. Di sini y-nya sama dengan 5 tan 3x ya, 5 tan 3x. Maka di sini kita punya pemisalannya, misal U-nya sama dengan 3x. Berarti di sini du per dx-nya sama dengan 3 ya. Maka fungsi ini berubah jadi y sama dengan 5 tan U. Oke. Nah, sekarang kita cari dy per du-nya. Berarti 5. Nah, turunan tangan adalah sekan kuadrat u. Nah, yang ditanya adalah dy per dx. Berarti dy per du dikali dengan du per dx. Nah, dy per du adalah 5 sekan kuadrat u dikali dengan du per dx sama dengan 3. Berarti ini 15 sekan kuadrat u-nya adalah 3x. Gini ya. Berikutnya adalah contoh yang ketiga. Jika y-nya sama dengan setengah kotangan sepertiga x, maka tentukan dy per dx-nya. Nah, di sini y-nya sama dengan setengah kotangan sepertiga x. Nah, berarti ada yang bisa kita misalkan, yaitu u-nya sama dengan sepertiga x. Berarti du per dx-nya sama dengan 1/3. Nah, kemudian berarti ini kan berubah jadi y-nya sama dengan setengah kotangan u. Nah, kita cari dy per du-nya sama dengan setengah. Nah, kotangan itu turunannya adalah min kosekan. Berarti minnya ditaruh depan. Kosekan kuadrat u. Gini ya. Nah, berarti kalau yang dicari adalah dy per dx-nya, maka kita gunakan turunan fungsi komposisi, yaitu dy per du dikali du per dx. Nah, dy per du-nya adalah min setengah kosek kuadrat u dikali dengan du per dx-nya adalah 1/3. Oke, kita kalikan berarti min 1/6. Kosekan kuadrat u-nya kita ganti dengan 1/3x. Gini. Oke, contoh yang berikutnya adalah contoh keempat, yaitu jika y-nya sama dengan sepertiga kosek pi min x, tentukan dy per dx-nya. Nah, di sini kita sudah punya y-nya sama dengan 1/3 kosekan pi min x ya. Maka kita buat pemisalan. Misal u-nya sama dengan pi min x, ya kan? Berarti di sini du per dx-nya sama dengan min 1. Maka di sininya adalah y sama dengan 1/3 kosekan u ya, kita ganti u. Maka dy per du-nya sama dengan min 1/3 kosekan u dikali kotangan u. Nah, kalau yang ditanya adalah dy per dx, maka kita buat aturan rantai dy per du dikali du per dx. Nah, di sini dy per dx dikali du per dx-nya jadi berapa? Kita substitusi dulu. Dy per du-nya adalah min 1/3 kosek u
dikali kotangan U dikali, nah du per dx-nya adalah min 1. Nah, min kali min adalah positif, berarti 1/3 kosek U dikali kotangan U. Nah, sekarang U-nya kita ganti dulu jadi 1/3 kosekan U-nya kita ganti pi min X ya, dikali kotangan U-nya adalah pi min X. Gini. Berikutnya adalah contoh yang kelima, yaitu jika Y-nya sama dengan sin 2X cos 3X, tentukan dy per dx-nya. Nah, di sini kita sudah punya Y sama dengan sin 2X dikali cos 3X. Nah, maka ini kita menggunakan teorema perkalian. Berarti di sini kita ambil U-nya adalah sin 2X ya. Kemudian du per dx-nya sama dengan, nah ini diturunkan 2, turunan sin adalah cos 2x, gini ya. Nah, kemudian V-nya adalah cos 3x, maka dv per dx-nya sama dengan 3. Nah, turunan cos kan min sin ya, berarti min, di sini sin 3x ya. Nah, yang ditanyakan dy per dx. Nah, untuk aturan perkalian adalah V dikali du per dx ditambah U dikali dv per dx. Nah, V-nya itu adalah cos 3x dikali dengan du per dx-nya adalah 2 cos 2x ya. Kemudian ditambah U-nya adalah sin 2x dikali dengan dv per dx-nya adalah min 3 sin 3x. Gini. Sama dengan 2 cos 3x dikali cos 2x. Ini plus kali min berarti min 3 sin 2x sin 3x. Nah, karena ini bilangannya berbeda, maka ini sudah selesai. Gini ya. Oke. Sekian materi dari saya. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.